Jadi mau digeletakin tuh aneh di situ. Ada berontak pas udah CR di sini. Ini gemeteran langsung. Ini anak sekolah apa bukan sih? Oh, pakai baju bebas? Enggak, mereka anak sekolah, tapi aneh bingung kok mau gituan gitu. Ya kok bawa celurit gitu. Ini anak sekolah bukan sih kata gue ya. Bang lu anak sekolah bukan? Gitu. Kami putra putri SMK Sin Joseph selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Kami putra putri SMK Sin Joseph selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Kami putra putri SMK Sin Joseph selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat penonton setia Bonser Channel. Dan kali ini gua Dawai Bonser menghadirkan salah satu host channel nostalgia, dan ini di Bonser Channel host yang keempat. Yang pertama Bang Kecot dari BMOC, yang kedua Yogi dari Tubun Brotherhoods, yang ketiga dari channel dia sendiri Bang Koko, dan kita undang abang ini host yang keempat tampil di Bonser Channel, dan host-host yang lain ditunggu jadwal pasti aneh datengin. Kisah ini punya cerita apa buat Bonser Channel? Langsung kita suruh kenalan. Kenalin diri Bang. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Dawai udah diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Terus salam sejahtera, salam sehat bagi semua pemirsa Bonser Channel. Saya Jawir dari STM Sin Joseph yang dengan nama jalur Israel 134. Itu aja Bang. Dari basis Gap 40. lulus tahun 96. 96 ya. Kita satu cerita, satu angkatan. Dan satu kerjaan sekarang. Sama-sama nge-host. Dan masih di tempat basecamp Bonser Channel yang baru di TB Production di Jalan Tanjakan Saar, belakang Puri Gading, Kampung Sawah. Khusus buat alumni Bonser yang punya
tempat atau rumah di sini, bisa berbagi kisah di sini, dan Israel dari Santo Yosep juga di sini kemungkinan banyak juga orang yang orang tuanya masih di sini bisa berbagi kisah juga di sini. Ya, tanpa panjang lebar, kita langsung tanya nih narasumber punya kisah apa sih buat Bonser Channel? Ya, Bang, gimana Bang ceritanya Bang? Kita ngomongin masa lalu. Masa lalu. Dulu cerita masuknya Santo Yosep itu awalnya gimana Bang? Dulu mau masuk Saint Joseph ya, kalau kita bahasain Inggris nih Saint Joseph tulisannya. Tapi kalau Indonesia Santo Yosep. Nggak sengaja Bang, nggak ada keniatan. Nggak ada tujuan ke arah situ lah ya? Nggak ada. Kita tetap tujuan awal karena sesuai ekonomi kita pengen masuk negeri. Dulu pengen masuk negeri. Dulu kita rayon kan milih 3 ya. Iya, zaman kita 3. Milih 3, saya tuh milih STM 1, negeri 1, terus STM negeri 6, sama STM negeri 8 dulu. CP. 8 Cempaka Dulu Putih. orang tua tinggal di mana? Orang tua tinggal di Jakarta Timur, di Cilangkap. Dari dulu tinggal di situ. Ya dari tahun 84 ya. 84. Dan pilihannya itu semua pusat ya? Nggak ada yang timur ya? Nggak ada, karena timur waktu itu terus terang itu yang ngetop kan Bonser 3 ya. STM negeri 3 itu udah pasti kalah lah. Udah yakin deh pasti kalah karena Sama gue dong. karena emang ratingnya Pas-pasan. tinggi tuh. Ya Pas-pasan ya lagi. sadar diri ya. Sadar diri. Nah, akhirnya ke pusat sama juga nggak dapet. Nggak dapet. Sempet nyangkut 20 besar cadangan di STM 6. Sempet nyangkut, tapi akhirnya nggak sabar ya udah. Yang penting bisa nyari sekolahan, dapet yang sesuai kapasitas orang tua lah, ekonomi. Jadi ngikutin keadaan orang tua ya? Iya, benar. Jadi ini nggak ada lingkungan dan apa gitu ya? Yang temen atau gimana? Kalau temen ada, tapi memang nggak ada niatan khusus ke sana. Kalau abang-abangan ada, temennya abang saya dulu, anak Israel, kebetulan dulu SMP dia tinggal di daerah situ, di rumah saudara, saya RT. Kalau nggak abang Tito, abang Tito 94. Nah, itu dia dari SMP dia tinggal di Cilangkap, terus masuk sana, sering cerita-cerita, tapi nggak ngerti saya kan masuk SMP gitu. Nggak ngerti ya? Ternyata Nggak ngerti. ketemunya di sana. Pas dia kelas 3. Pas dia kelas 3. Berarti masuk 93 ente? Masuk 93, betul. Ngambil jurusan apa itu? Mesin, kebetulan Mesin. memang suka memesinan ya. Dan tadinya sebenarnya nggak tahu gitu. Mesin anak kira tuh mesin mobil, mesin motor. Otomotif. Iya. Ente mesin umum ya? Saya kira otomotif itu mesin kereta. Hah? Lokomotif ngatunya itu ya kan? Kagak ada. Iya, ya namanya bocah kampung itu tinggal di pinggiran. Sorry nih. Nah, terus begitu masuk nih kan, ente Cilangkap, nggak ada temennya. Nggak ada. Itu prosesnya penataran sampai masuk hari pertama di penataran tuh gimana itu? Kalau Ente naik apa itu dulu? dulu berangkat ya masing-masing. Kan dulu udah temen nih. Nggak ada. Kita nggak tahu. Cuma setahu aneh dulu pernah baru ngembalin formulir ketemu sama temen yang di Cibubur. Itu temen apa ya dulu ya? Ya Temen nongkrong lah. temen sebenarnya nongkrong kalau kelar gereja nih kita ketemu nih. Oh. Gitu. Ketemu ngobrol dia Temen ini di hari Minggu doang. temen dari minggu doang. Jadi dia posisinya nih temennya temen gue. Oh. Nah, ngobrol situ ketemu pas ngembalin formulir di Saint Joseph. Kita ketemu dia tuh. Lalu di sini. Baru 2 tuh. Baru dua. Naik apaan tuh? Naik 40. Naik 40 udah langsung. Langsung naik 40. Dia dari Pasar Rebo, saya dari Hek. Dan nggak ada rencana barengan. Nggak ada. Nah, kisah penataran Santo Yosep zaman kita nggak ada adat istiadat kayak 2000 kali ya yang makan bareng-bareng, kagak kita mah ya. Masih bayar-bayar bang kelas. Masih baik. Iya kan? Asli, ya. Nggak seperti itu kan. Kalau di Santo Yosep ada kisah ya penataran yang nggak lupa nggak?
Kalau masa penataran yang nggak dilupa itu sebenarnya bukan penataran. Jadi ini inisiatif kelas 1 semua. Kelas 1 semua karena kebetulan kita cuma 2 jurusan, elektro sama mesin ya, mesin produksi. Itu pas barengan waktu itu pulang lebih cepat, di bawah jam 12. Kalau nggak salah itu jam-jam setengah 11 lah. Itu kita satu bis rame-rame ke sekolahan tetanggaku, idolaku. Itu kan balik lagi kalau udah ngomong tentang idola aku nggak ada habisnya deh. Itu ke dia. Jadi memang kita bolak-balik tuh sampai jam setengah 1 tuh bisa 3 sampai 4 kali bolak-balik. Dia aja ributnya. Sama dia aja. Itu berarti siang ya? Siang. Dan itu nggak ada abang kelas? Abang kelas terus terang dulu, abang kelas itu mencegah kita untuk ribut. Seperti itu? Iya. Cuman di tahun ente PA kebetulan ya? Kebetulan, jadi gini bang. Kalau dikata PA, enggak sih, kayak tambeng. Saudaranya? Jadi kalau abang-abang kelas kita nih, karena kita kan terbagi 2 nih. Ya, kalau sekolah Israel 134, Saint Joseph nih kebagi 2. Yang kita sebut anak dalam dan anak luar. Iya. Ya, anak kan? sama, anak luar. panti asuhan dengan yang bukan, yang pulang ke rumah. Jadi pas angkatan saya, ini posisi 55% anak dalam, 45% anak luar. Yang di atas kita itu masih 70-30, 70 anak dalam, 30 anak luar. Jadi kebanyakan anak dalam. Nah, pas zaman saya itu masuk kebanyakan anak luar. Hampir imbang. Jadi ya kebetulan lah dari SMP yang notabene mereka itu channelnya, linknya itu ke sekolahan kita ini, masuknya ke STM ini banyak. Dari STM Budaya, dari SMP Budaya, SMP YBPK Salemba, Santa Maria kali ya? Enggak, bukan, dia beda. Terus sama dari Santo Markus Cililitan, Santo Antonius, ya kan, memang kebanyakan dari sekolah-sekolah itu yang berbau Katolik, ini pendidikan Katolik. Dan itu berbicara luar sama dalam, racunnya anak luar pastinya. Ente kan anak luar. Gue mau jujur nih, tapi takut diprotes anak dalam. Biasanya virusnya dari anak luar tuh, ya kan? Anak dalam kan pulang sekolah balik ke asrama, ya kan? Mohon izin ya abang-abang ya, kalau misalnya nih nonton nih, ya, kita terus terang aja ya kan. Ini sebenarnya bukan mengumbar aib, tapi memang kalau terus terang bibit kerusuhan ibaratnya itu kebanyakan dari anak dalam. Oh, anak dalam malah justru. Iya, jadi ribut sama tetangga yang depan kita nih. Anak dalam juga tuh awal-awalnya. Ya Doski 1 ya, Doski 1 itu pun ada dari anak dalam. Karena kita kan masuk pagi, dan depan itu kan masuk siang kebanyakan. Zaman kita masuk siang. Jadi ya mereka main basket di depan. Dulu kan zamannya kan STM versus SMA ya kan. Masih begitu. SMA kan, ya gitulah. Itu ada polsek juga bodo amat ya. Wah, soalnya ributnya nggak lempar-lemparan batu. Iya, langsung zaman mereka. Bentrok di tengah bentrok itu. di tengah, di pukul-pukulan. Pukul-pukulan ya bawa kayu, ya gitu kalau dulu. Nggak pernah ada yang bawa senjata tajam. Kita tahu waktu itu kita kelas 1 emang begitu ngelihat. Gitu. Jadi kalau penataran khusus dari senior nih nggak ada. Justru ente berdiri sendiri ya. Ya ibaratnya emang tambung-tambung angkatan gua dulu pas masuk. Asli. Gua aja nggak nyangka. Ternyata PAP. Aduh, tapi masih wilayah di daerah Keramat khususnya. Enggak juga, Bang. Dulu gini. Dulu jadi kita menghindari keributan di Sentiong. Ini kita buka, kenapa di channel lain misalnya ya maaf kata
selalu mengecilkan mungkin Israel jago kandang atau apa, nggak apa-apa. Atau misalnya Israel nggak berani di kandang, nggak apa-apa. Memang buktinya seperti itu dulu. Zaman aneh itu kita menghindari ribut di daerah Keramat Sentiong. Karena apa? Yang udah pengalaman kita ini, teman kita besokannya nggak sekolah kalau ke gap sama itu, sama markas 71 tuh. Markas 71. Iya. Berarti Itu Polres. Ya, Polres ya. Polres. Besoknya nggak bakal sekolah. Dari Polres telepon, itu anak udah besok gugur. Nah, maksudnya linknya langsung ke pengurus yayasan ya? Iya. Jadi kebetulan di kelas saya itu nggak nyampe 1 semester. Gugurnya setengah? Enggak sih, kelas saya doang aja 4. Di kelas 1 semester tuh? Satu Iya. semester gugurnya udah 4 tuh? Udah 4. Sebelum habis 1 semester itu 4. Terus mesin yang satu lagi itu 3. Elektro lebih banyak. Jadi memang udah neraka deh kalau kita nih. Kita Ribut di daerah situ. ribut di kandang sendiri kita neraka. Jadi si malakama. Gitu, Bang. Jadi emang kerjasama dari pihak sekolah dengan aparat setempat udah kencang banget ya? Udah kencang. Udah memang mengantisipasi dan segala macam ya? betul. Betul. Nah, begitu kelas 1, ini kita masuk kelas 1, Bang. Iya, kelas 1. Mau ngopi dulu, silakan, Bang. Iya. Kayaknya nggak sedap kalau nggak ngopi ini. Ngomong mesti ada ini nih. Ada kopinya ya kan? Iya, biar pelumasan lancar. Di terakhir, gue ngopi sama Bang Burik nih, karena sama Bang Jawir. Ngopi bening ya. Nah, ini masuk kelas 1, Bang. Kan nih, ente udah... Kalau dulu penataran kita, ente putih biru masih? Enggak, langsung Putih abu-abu. Kelas 1, abu-abu. apa ya atmosfernya nih begitu kelas 1? Atmosfernya dulu tertindas. Cah, sama ada yang lain dah. Masih cupu deh. Jadi kalau di dalam nih sekolahan nih, kita kelas 1 dulu ada tongkrongan anak kelas 3, tongkrongan anak kelas 2 ada, ya kan kalau lagi istirahat. Jangan sekali-sekali kita ini lewat di tongkrongan kelas 3. Kalau nggak ditabok dari ujung ke ujung, kalau kita ngerokok, diambil rokoknya semua, udah mereka itu satu-satu. Jadi kalau nggak misalnya kita ngerokok Samsu, ya udah mereka isap, balik lagi ke kita ini tinggal di labelnya doang. Sedih amat. Itu kalau kebagian ya, kalau beruntung. Ya kalau nggak ya udah, sampai sore mati habis. Yang beli ente padahal. Nah, itu kalau di dalam, Oh, di luar. Kalau di luar sekolah, mereka menjaga adik-adiknya, khususnya ya satu tadi supaya nggak ribut di depan. Terus sama apa? Ya, biar ikut mereka lah, ibaratnya lah. Ikutin, lo ikut gua dah ya. Lo harus tau medan nih. Iya, titik-titiknya lo harus hafalin. Karena terus terang zaman aneh masuk itu 93, sekolahan mana sih yang tahu Israel? Iya. Nggak ada, Bang. Betul. Dan gua menyadari itu. Nggak ada. Karena pandangannya pasti semua ibaratnya ngomongin negeri, Bang. Betul. Dan itu terlalu berani kalau pribadi saya kelas 3 kelas 1 waktu itu. Terlalu berani ini sekolahan ini dengan inisial Israel. Israel yang notabene tidak ada hubungan apa-apa dengan Indonesia, ya kan, ibaratnya itu suatu negara. Ini kita pakai layaknya PLO lah, Palestina JR lah, apa segala macam. Ini kita pakai. Ini gue bilang ini nggak waras nih sekolahan. Apanya impact-nya terlalu besar harus saya pikir. Oh jelas. Saat itu lu kalau teriak Israel pasti orang udah benci. Walaupun sekolahan lu nggak ada masalah ya, udah benci. Gitu, Bang. Dan waktu kelas 1 itu masih tetanggaku, idolaku semua ya? Enggak. Sama yang pusat yang lain nggak bentrok ya? Jadi gini, sedikit cerita, eksistensinya dengan tetangga sebelum kita masuk tuh udah warisan. Nggak seberapa, Bang. Tapi udah warisan. Tapi bukan taburan. Jadi bentuknya itu kayak notok-notok aja.
Ganti-gantian tapi. Iya, kayak notok-notok aja. Besok anak Israel ditotok, besok yang di keramat yang lain ditotok gitu. Gitu, ya pokoknya dengarnya begitulah. Jadi eksistensinya sama tetangga itu memang nggak seberapa dulu itu sebelum saya masuk. Lebih malah ke seberang, ke Muhammadiyah 1, Doski 1 itu SMA. Memang dari dulu. Udah ada pada depan pisan sih lo ente. Betul, itu Madiyah. Nah, sama Budut pun Belum. saya masuk tuh terus terang nggak ada cerita dari temen ataupun senior, nggak ada cerita tentang itu. Tentang cerita tentang ribut sama dia sebelumnya nggak ada cerita. Pokoknya intensitasnya zaman kita itu sebenarnya kelas 1 itu 50% masih mulus bisa sampai sekolahan ya kan. Betul. Cuman hal tak terduga bisa terjadi. Ada itu. Itu ada itu. Karena sama kan tahunnya kita. Sorry ya rada ngotot. Nah, kelas 1 tadi yang hal tak terduga yang ente paling ingat apa, Bang? Jadi baru berapa minggu ya aneh sekolah ya. Kalau nggak salah tuh belum nyampe 3 minggu sekolah. Jadi baru dapat diktat nih minggu pertama. Diktat. Wah, aneh kan seneng ya dengan namanya bocah baik-baik kita dari pinggiran Jakarta. Melihat buku teknik ya kan setebel-tebel gaban ya kan. Baca kagak. Ya kalau di rumah kagak bisa kebaca itu. Kita repotnya main bola. Kita baca di bis nih naik 40. Aneh lihat tuh aneh naik bertiga. Nggak tahu lah yang 2 itu anak sekolah mana nggak tahu lah. Aneh duduk sama penumpang ya kan. Baca-baca gini. Sampai ya, anget ngehnya itu di Kampung Melayu. Ternyata di bis itu banyak anak sekolah. Tapi macam-macam. Ya aneh nggak tahu lah mereka satu sekolahan apa kagak nggak tahu dah. Namanya bocah masih polos kita baik-baik dulu mas sekolah. Tapi bohong. Ini kan tahu-tahu pas ngelewatin Matraman Salemba. Pas ngelewatin Salemba ada ditanya. Anak mana lo? Ini bingung, yang ditanya siapa gitu loh. Dicolek. Anak mana lo? Oh, anak STM Sin Joseph, Bang. Israel ya? Enggak, Sin Joseph. Iya kan? Enggak, Sin Joseph. Emang aneh nggak tahu. Aneh sempat ngelihat lambang-lambang bintang Israel. Tapi ente betul-betul nggak tahu ya? Kagak tahu. Aneh kagak tahu. Iya, Sin Joseph tuh Israel. Mereka ketahuan ya. Kalau ngomong Sin Joseph sama Saint Joseph, kita bisa bedain. Kita bisa bedain. Oh, ini dia nggak tahu. Ya kan? Ini tahu, dia nggak tahu. Iya, Saint Joseph tuh Israel. Oh, nggak tahu, Bang. Israel mungkin siang. Kalau Saint Joseph pagi. Aneh anak Saint Joseph. Mau ditarik aneh Bang di belakang. Aneh tarik ke belakang, mau ditidurin tuh. Maksudnya ditidurin? Ditidurin di bis. Digeletakin, mau digeletakin. Ya aneh kan setengah, ini gue mau diapain ya? Masa diperkosa? Nggak mungkin. Iya kan, yang Jember ya. Megang gue kali cuci tangan 3 kali. Aduh, lo ditidurin bingung. Terus. Jadi mau digeletakin tuh aneh di situ. Aneh berontak, pas udah CR di sini. Ini gemeteran langsung. Ini anak sekolah apa bukan sih? Oh, pakai baju bebas? Enggak, mereka anak sekolah, tapi aneh bingung kok mau gituan gitu loh. Ya kok bawa celurit gitu loh. Ini anak sekolah bukan sih kata gue ya. Bang lu anak sekolah bukan? Gitu. Udah lu anak Israel kan? Gua Sin Joseph Bang. Goblok lu katanya gitu kan. Sin Joseph tuh Israel, gua kagak tahu. Ya udah gua bilang. Nah, terus ada tuh dari arah depan nih. Gua kan di pintu belakang tuh. Jadi aneh duduk di tengah ditarik ke belakang. Dari arah depan tuh
Mana-mana Australia sini gue nancep. Itu Bang. Mana-mana sini gue nancep di sini. Pas aneh lihat, aneh kenal mukanya. Ternyata masih sekampungan sama aneh di rumah. Gitu kan. Makasih Bang Complong ya, Bang Complong Cus 40. Oh, Bang Complong. Bang Complong Cus 40. Akhirnya doi bilang karena dia itu kenalnya abang aneh Kumis. Jan. Ini si Kumis. Tetangga gue. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya aneh loncat, turun, sempat diludahin. Sempat diludahin. Ya namanya orang baik-baik terus diludahin gimana sih Bang? Iya. Merasa terhina ya. Ya udah, aneh ambil seadanya dah tuh, yang ketemu tukang pas turun tuh, kebetulan turun pas di Sentiong nih, Keramat Sentiong. Aneh turun, ada tukang jual koran, pakai papan begini, sangan depannya pakai balok. Aneh ambil itu sampai korannya jatuh semua, aneh kejar. Yang ini kan itu udah lolos itu sebenarnya. Lolos, tapi aneh turun diludahin. Wah, saya penuh nih sini. Harusnya udah kelar kalau nggak diludahin ya. Udah nggak ada masalah. Tapi aneh diludahin. Buset, Jadi lengket banget Bang. Uji gong. Mana kagak kenal topi kita dulu makan. Iya. Buset. Goblok diludahin. Langsung naik dong ya. Langsung naik emosi, aneh kejar sampai Ripoli lah waktu itu, sampai Ripoli. Dia nggak berhenti, lurus. Dan dari situ ngeliat tuh anak tongkrongan sekolah aneh tuh ya kan di daerah Keramat 5 kan pada nongkrong di situ kalau pagi-pagi sarapan mereka ngeliat. Ngapain lu gitu? Nggak, dulu memang nggak tahu nama gue. Oh iya. Nama sebutan belum tahu, belum ada dulu. Kenapa lu? Udahin gue sama anak itu, sekolahan. Sekolahan mana? Tahu itu tadi. Gua nggak ngerti. Yang pasti gue kenalnya Bang Complong doang. Iya, dan aneh nggak tahu kalau nama sebutannya Complong dulu. Aneh bilang, lo Nangki. Namanya kan Nangki. Aslinya. Lu Ki. Wah ini. Aneh suruh turun, tapi ludahin. Ludahin sama temen-temennya, bukan sama dia. Kalau dia masih sama gue. Itu Bang, jadi kalau kelas 1. Itu inget pengalaman baru-baru kelas 1 loh ya? Baru-baru masuk itu. Dan kayaknya semua dialamin sama anak-anak baru masuk sekolah seperti itu. Betul. STM zamannya emang harus begitu dulu. Nggak mungkin dia tiba-tiba jadi jagoan ya kan? Wah, ada mau boro-boro Bang. Ada pengikut follower. Bang, ini kita ngomongin nama Bang. Sorry nih, kita nggak lanjut dulu. Karena juga tadi kan nggak kenal nama ente. Ente kenapa bisa dipanggil Jawir? Nama asli ente siapa sebenarnya? Ente mah kalau kayak aneh mah bukan kayak orang Jawir, kayak orang Betawi gitu loh. Emang kita mesti conggah ya. Kalau bahasa Betawi mesti conggah. Kalau ketemu orang mesti ajer, kita saling temu, ya kan, saling sapa gitu kan. Ini bahasa Betawinya. Jadi emang aneh tinggal di Cilangkap tuh dari tahun 83 pembangunan rumah. Dari SD lah ya? Iya, dari SD. Jadi kental banget dah kalau namanya bahasa Betawi mah. Kental banget. Kalau nama aneh sebenarnya memang ke arah Timur. Iya, Indonesia Timur. Jadi nama aneh sebenarnya Rovinus Timotius. Berarti dari Flores. Iya, bokap Flores. Bokap Flores. Nah, nyokap bukan. Yang bikin Jawir ini dari apa nih Bang? Ente kalau harusnya dipanggilnya Dul gitu kan? Iya. Logatnya sama mukanya kan Betawi gitu kan? Jadi kalau dulu nih, terus terang kalau di rumah kan bokap aneh ini kan bisa bahasa Jawa nih. Bokap karena dia 10 tahun lah ya di Surabaya ya. Dia merantau dan kebetulan nyokap masih ada darah Madura juga. Jadi aneh di rumah tuh dengar mereka berdua nih orang tua ngomong bahasa Jawa. Jadi dapet pertama. Dah terus sekelas ada nih yang logatnya sama ngomongnya nih buset deh. Medok buat kayak ikan cupang lagi marah. Jawa banget ya. Terus ada dulu gua lupa nama aslinya Koja, pokoknya panggilannya Koja. Atau lagi Justinus Kuat. Kuat Nugroho. Lah itu bahasanya buset medok buat Bang. Ngapak apa gimana? Bukan ngapak.
Jadi untuk gimana ya kalau orang Jawa tahu bilang tuh bahasa Koek, ngoko lah Jawa ya. koek gitu ya. Iya, bahasa kasar lah ya. Oh, medok banget itu. Dua itu orang Tulungagung. Terus, Aneh ledekin pakai bahasa Jawa. oh Tiap ternyata hari-hari di lu kelas. bisa Jawa, Wir, gitu namanya. Anak-anak bingung. Nama lu Flores banget, tapi ngapa lu bisa bahasa Jawa? Gitu. Padahal di sono ada yang namanya Adi Susanto, ya kan? Yang namanya ada Jawa-Jawanya, tapi kagak ngerti bahasa Jawa. Ente bisa, karena bahasa sehari-hari di rumah. Bahasa sehari-hari di rumah, karena penyambung bahasa di rumah itu ya Bahasa Jawa. bahasa Jawa, nyokap bokap. Dan akhirnya teman-teman manggil itu. Iya, kalau aneh terus terang dipanggil nyokap tuh Tole. Wede, lebih sedap lagi tuh. Tole, belanja sek le, ngono. Akhirnya melekat ya. Itu dari Melekat. kelas 1. Kelas 1 di kelas, tadinya awalnya di kelas panggilannya itu disebut. Ada tuh salah satu temen, "Ih, jawir banget sih lu." Kayak gitu. Nah, terus sama aneh setelah kejadian itu, aneh diem-diem bawa kampak. Ini balik lagi cerita nih. Iya, aneh bawa kampak. Ya jelas ya, jawir itu artinya ceritanya dari mana? Buat adik-adik anak Israel. Nah, ceritanya dia seperti itu. Karena kita balik lagi cerita, Bang. Yang setelah kejadian di 40 tadi. Di 40. Aneh cerita tuh di kelas tuh. Aneh cerita di kelas, kebetulan ke temen aneh nih yang Ebleng ya. Ebleng kebetulan kalau pelajaran tertentu dia sebangku sama gue. Sebangku. Jadi memang gue ini orangnya berpindah-pindah. Tergantung guru. Kalau pelajaran apa gue pindah. Gue pindah sama yang lebih ngerti itu kawan ya kan. Pelajaran apa lagi gue pindah lagi gitu. Sama dia nih, pindah ya kan. Nah, ada cerita tuh sama dia tuh. Masa Wir? Iya, gue hampir dikeletakin gue. Buset, di leher gue celurit. Di sini gue nggak tahu udah ngeliat dah. Gue mau kencing, saking takutnya. Akhirnya gue lolos. Anak kebetulan anak kampungan lu. Anak kampungan gue, bener. Anak kampungan di daerah sono. Beda kelurahan sih bang sama dia. Cuman memang satu jalan. Gitu. Ada dia. Nah yang satu lagi ada juga yang kelas 3 di atasnya si Complong. Ada Boni namanya panggilannya. Ocil. Ngeliat lu juga. Mungkin hari itu dia ada, tapi aneh nggak lihat. Hari itu mungkin ada, tapi aneh nggak lihat. Dan memang itu full dia semua. Ternyata tuh naiknya dari Cililitan, aneh nggak paham, nggak ngelihat. Mereka naik dari Cililitan tuh banyak. Berarti ini bicaranya pagi bang? Pagi. Yaudah dah, aneh kejar lah, ya kan karena diludahin aneh kejar sampai Ripoli. Mereka mungkin bis nggak ada yang penumpang berhenti ya, turun ya, lanjut terus. Nah dari situ berarti kemungkinan ente dendam atau ente down nih? Yang tadi ente kan cerita nih ke teman-teman ente. Sebenarnya gue down bang. Sebenarnya gue down. Kalau aneh dendam, aneh bukan orang. Tapi aneh down sebenarnya. Down kok sekolah, gue jauh-jauh kok kayak begini. Dan baru kali ini seumur-umur gue pernah sekolah di sekolah yayasan Katolik dan itu semuanya baik-baik. Dan ini STM kok begini ya? Kok begini? Kok ada musuhnya ya? Serem ya? Iya, kok ada musuhnya. Taruhnya gitu. Nyawa nih. Nah, ya itu aneh bilang, gue mau pindah. Kasih orang tua. Iya. Ya memang terlalu nyampurin urusan orang tua sih, tapi kita tahu kapasitas orang tua kan ya. Kita tahu. Dan coba tetap bertahan di situlah ibaratnya. Karena memang dulu ada orang tua, gue tuh masuk negeri. So kalau gue masuk negeri, gue dapat beasiswa bang. Gua ada orang tua asuh yang selalu akan membiasiswa membantu. Itu lu masuk swasta. Masuk swasta putus akhirnya. Jadi beban juga nih orang tua. Betul, dengan catatan orang tua nih bilang kalau lu masuk swasta, uang pangkal lu tanggung. Aneh jual tuh burung dara. Oh, ente demen melihara burung dara. Aneh mulai dari SD kelas 6 tuh seneng melihara. Itu buat daftar sekolah tuh? Aneh jual ya? Luar biasa bang ini. Itu
130. Itu garam darah berapa biji tuh? 130.000. 130 burung. 130 burung? Iya, sekitar masuk segitu. Saint Joseph berapa? Masuk Saint Joseph tuh kalau nggak salah uang pangkal 1,5 ya. 150.000. 1.500.000. Tahun kita sebenarnya Uang gedung ya, uang gedung. salah lo kali. Gua aja itu Kagak. di timur tuh paling mahal 12 Rawamangun. Gue inget banget 427. Enggak, Bang. Lu di pusat nggak segitu kali. Karena kita kan subsidi silang. 1,5. Jadi subsidi silang nih. Aneh terlalu jujur pas ngisi pekerjaan orang tua. Di PT-nya PT apa? Ternyata PT yang termasuk Bonafit. Oh, jadi tergantung biodata orang tua ya? Iya, dan padahal posisinya ya nama PT-nya dia nebak. cuma nama PT-nya yang kelihatan. Jadi aneh kenanya segitu. 1,5. Oh, berarti tergantung. Hampir 1,5 deh kalau nggak Berarti salah. tergantung keadaan biodata background orang tua. Betul, Jadi betul. subsidi silang. Iya, subsidi. Ada yang 5 juta, ada. Luar biasa. Ada yang 5 juta. Ada yang bayarannya itu Itu sebelum ente udah begitu tuh? Iya. Seperti itu? Iya. Berarti nggak rata ya semua? Nggak rata. Bayaran sebulan pun nggak rata. Karena Kendan 3 gue 312.000, gue masih inget. Iya. 12 RM 427. Karena gue masuk 12 RM tutup. Akhirnya ke Bonser lebih murah. Ya pasti tahu lah kalau tahun segitu namanya perusahaan-perusahaan otomotif yang ternama mana aja. Iya. Dulu bokap di situ. Pasti salah dari satu pihak itu. sekolah mikirnya seperti itu. Aneh terlalu jujur. Aneh terlalu jujur ngisinya. Ya, namanya anak bebas. Awalnya kan kita bebas. Bener apa kagak dia anak bebek? Kita pantengin terus penonton, disambung di part 2 ceritanya Bang Jawir ini. Ya, sampai di part 2. Itu cus mereka dulu. Itu bahkan sempat diprotes aneh sama abang kelas yang lulusan Pas bikin gap. 91. Iya. Pas bikin gap. Pas bikin gap. Apa gap? Yang gue tahu cus. Gitu kan. Oh, berarti ceritanya dapat dari dia ya? Dapat dari dia. Dan kebetulan teman seangkatan juga mereka dulu kan SMP di Saint Joseph di Israel. Mereka tahu lah cerita itu. Cerita cus. Cerita tentang cus. Berarti ente bikin baru lagi nih gap. Bikin baru lagi. Karena cus gap. sudah cenderung dengan budut. Dengan